selama tren ikan cupang dan tanaman itu lagi naik, berarti tren untuk orang-orang memperdulikan rumah itu lagi tinggi, apalagi milenial. Nah, karena gini. Hai Property People, apa kabar? Welcome to Monday, my online consultation day. Kembali bersama saya Alis Ranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Jadi untuk episode kali ini 99 Group. Di sini ada Ibu Maria. Ibu Maria, apa kabar Bu Maria? Selamat siang Pak Ali. Ini Selamat dia. siang Pak Yoga. Selamat siang Pak Erik. Sehat-sehat. Oke. Selamat siang. Jadi untuk episode kali ini Bu Maria, kita dari Indonesia Property Watch kerjasama dengan 99 Group ya, dalam rangka penyelenggaraan Golden Property Award 2021 juga. Oke, jadi tema kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Merdeka dari Kontrakan, Berani Punya Rumah Keren. Jadi ini memang banyak sekali milenial itu yang ngontrak, kos-kosan, nanti bagaimana sih dia mungkin belum berani punya rumah, rumahnya seperti apa gitu ya. Nah, kita menghadirkan dua narasumber yang ini juga bermain di pengembangan rumah milenial. Ada Pak Yoga dari PT Intiland Development Tbk. Apa kabar Pak Yoga? Alhamdulillah baik Pak Ali. Baik ya. Iya, sehat selalu. Ada Pak Erik Liman Santoso dari Jababika Residen. Apa kabar Pak Erik? Kabar baik Pak Ali, ya Pak Yoga, Bu Maria apa kabar? Sehat selalu? Sehat-sehat Pak. Sehat. Thank you Pak Erik. Oke, kita mulai bincang-bincang aja santai nih ya Pak Yoga sama Pak Erik ya. Kalau kita bicara saat ini milenial, kita mau tahu nih sebenarnya kan Pak Erik dan Pak Yoga ini berkecimpung atau langsung berhubungan dengan para milenial gitu kan, para customer. Seberani apa sih Pak saat ini tuh milenial mau beli gitu ya? Jadi ada ketakutan, mungkin kalau ada ketakutan apa sih milenial yang paling ditakutkan gitu loh? Mungkin Pak Yoga dulu Pak, silakan Pak. Mungkin kalau saya tangkap saat ini mungkin masalah job security ya Pak ya. Jadi satu isu buat mereka, apakah mereka sudah right time nih saat ini untuk membeli rumah ya. Jadi momennya di situ. Kedua, mereka masih menunggu. Sebetulnya di awal-awal saya lihat 3 bulan, 4 bulan pertama mapping daripada kondisi pandemik ini seperti apa, mereka juga wait and see. Sampai ini, karena saya lihat kalau millennials itu mungkin di company itu masih sifatnya mereka mobile ya. Jadi posisinya itu mobile, jadi masih terpengaruh juga sama distance ke tempat kerja. Jadi mungkin kalau yang udah stable mungkin dia lebih bisa ngatur waktunya. Tapi kalau yang milenial tuh 8 to 5 tuh jadi satu yang diuber. Kalau job security itu terkait ke jobnya berarti Pak ya. Kalau penghasilannya gimana Pak? Berarti kan sebetulnya kalau kita milenial kan ada milenial yang rata-rata, ada yang milenial yang punya lebih juga daya beli gitu ya. Saya melihat bahwa justru dengan adanya pandemik ini, dari sisi penjualan kita juga not bad Pak. Ya. Saya juga surprise juga, saya juga melihat dengan effort shifting dari offline ke digital ya, itu mereka bisa menangkap lebih cepat atau seperti apa, tapi rasanya kalau kita lihat memang ada needs, kebutuhan dari mereka untuk beli, kayak gini Pak, pressure 3 bulan, 6 bulan ke depan ini dirasakan oleh mereka karena kebutuhan dari mereka sendiri untuk, yang saya tangkap, rumah ini kan jadi center activity ya Pak ya. Betul. Jadi kalau milenial ini ada katakan anak 1, anak 2 ini mulai ada yang preschool atau mulai sekolah harus online, bapaknya kerja di rumah, ibunya kerja di rumah. Mereka pikir udah harusnya yang tadinya tinggal sama mertua, mereka udah harus cari rumah. Oh, jadi bukan terpaksa sih, terpaksa tapi jadi positif. Jadi ada satu terpaksa gitu ya? Positif Pak. Jadi terpaksa positif untuk dia cari rumah. Ada beberapa. Tapi itu secara gemuknya di mana Pak? Kalau dari data dari Pak Yoga itu di Intiland ini gemuknya itu memang kaum milenial memang banyak yang beli ya? Saya lihat Pak, kalau dari rentang usia ya, klaster umur kira-kira di umur. Nah, kita masuk nggak Ibu rentang ini? 30 sampai 35. 30 sampai 35 ya? Oke. 30 sampai 35 yang saya lihat itu hampir, kalau di duo ya Pak, itu kira-kira hampir sekitar 48% tuh rentang umur itu tuh Pak, klaster itu. Tadi Property People tadi duo itu satu produk Intiland ya Pak ya, duo di Telaga Bestari ya, yang dua fasad. Oke, tahan dulu Pak Yoga. Ini kita mau ke Pak Erik. Dari gambaran Pak Yoga itu kan gemuknya memang di 30-35 gitu ya. Dari Jababeka Pak Erik gimana ngelihatnya Pak? Apa memang seperti itu ya? Dari kita cukup konsisten, tapi memang kalau kita ngomong milenial ini kan sekarang isunya adalah end user,
apa investor? Kita kan ngelihat tren sebelum 2019 itu kan semua rata-rata investor kan ya, Pak Ali, Bu Maria. Iya, iya. Sekarang nih saya lihat nih trennya berubah, kita malah dapetin ini banyak milenial dan kebanyakan dari mereka itu malah end users, dan ini yang buat saya cukup surprising. Banyak dari mereka itu ternyata itu kerjanya tuh nggak di daerah, saya kan di JBK kan, di Cikarang gitu kan. Banyak dari mereka ternyata tuh kerjanya tuh di Jakarta. Karena mereka ngerasa gini, pas saya interview satu orang, saya nanya, Mas kenapa Mas pindah ke kita gitu, benar-benar buat tinggal di kita. Dia bilang, oh karena saya udah WFH setengah tahun, mau terus setengah tahun di WFH, jadi saya nggak pernah kantor lagi. Sedangkan buat saya, kalau saya harus tinggal di Jakarta, budget yang saya punya saya cuma cukup untuk apartemen studio. Nah, bayang nggak, dulu zaman waktu saya interview dia bahasanya masih PSBB, kebayang nggak saya di PSBB mesti ngendep di apartemen studio nggak kemana-mana, saya stres. Nah, jadi akhirnya dia pilih pindah ke tempat kami. Dia bisa bekerja WFH, bisa apa segala macam, masih mendapatkan udara segar. Olahraga pun masih outdoor. Nah, jadi hal-hal semacam ini menjadi shifting mindset dari milenial juga. Nah, ini kenapa dulu mereka nggak terlalu masalah untuk tinggal di rumah mertua indah gitu. Kenapa sekarang tidak jadi masalah? Karena sekarang mereka work from home. Jadi mereka ketemu, konfliknya semakin tajam. Ya udah deh, tangga saya dalam masalah ibaratnya gitu sih balik, Bu Maria. Iya. Jadi mungkin selain profil tadi dari umur gitu ya, tadi seperti Pak Yoga katakan, tapi juga mungkin dari behavior consumer itu atau behavior milenial ini sekarang juga berubah ya Pak ya, dari lifestyle-nya, cara hidupnya juga berubah. Betul. Termasuk tadi yang pekerjaan mungkin ya, makanya itu mempengaruhi juga ya dari yang work from home ya Pak ya. Betul. Nah, lalu kalau mungkin menyambung dari situ Pak, jadi tadi kan Pak Yoga katakan adalah proyek dari Intiland ada Duo gitu ya Pak ya. Nah mungkin kembali ke Pak Erik, bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi mungkin sekarang dari produk yang saat ini ditawarkan gitu ya, ini seperti apa Pak yang bisa memenuhi atau mengakomodir kebutuhan dari milenial yang tadi berubah secara lifestyle itu? Ya mungkin saya trace back ke tahun lalu ya Bu Maria. Jadi tahun lalu itu kan kita kan benar-benar, jadi waktu itu kalau ditanya ya, kita developer mau ngapain nih, ada pandemi, nggak ada yang tahu gitu. Tapi waktu itu memang kita mengambil keputusan secara cepat bahwa kita mulai menganalisa apa yang menjadi kebutuhan daripada milenial. Nomor satu, ada beberapa tren-tren tuh yang terjadi. Kita ngeliatnya dari perubahan lifestyle dulu. Jadi sebelum pandemi, orang-orang itu ngerasa, yang tadi Pak Yoga bilang, saya harus tinggal dekat dengan pekerjaan. Dan kebanyakan dari mereka pasti ngincernya bekerja itu di Jakarta. Kan keren dong, Sudirman, Tamrin, atau daerah Jakarta Selatan. Nah, tetapi pada saat terjadi yang namanya waktu itu PSBB dan sekarang menjadi PPKM, ini berubah. Karena dulu mereka ngerasa gini, saya bangun pagi, saya nyalain mobil, saya langsung ke kantor. Setelah itu jam 5 saya kelar kantor, saya langsung ke mall, saya nge-gym. Saya nge-gym jam 6 sampai dengan jam 7, setelah itu saya makan malam di mall, udah gitu jam 9 saya baru nyampe di apartemen saya, nggak masalah. Nah, pada saat behavior ini berubah, dia ngerasa saya butuh space. Nah, itu satu kata kunci, space. Kedua, lifestyle mereka yang berubah adalah, yang tadi saya bilang, biasa dulu di mall. Sekarang mereka membutuhkan ruang terbuka hijau. Nah ini sebenarnya saya sama Pak Yoga posisinya sama. Kita sama-sama di suburb Jakarta gitu ya, suburb Jakarta. Itu tiba-tiba menjadi solusi. Kenapa? Karena di kita itu harga bisa terjangkau, mereka mendapatkan space dan masih banyak sekali ruang terbuka hijau. Nah akibatnya kita membuat produk yang akhirnya kita pikir ya udah deh, harus harganya mesti affordable ya. Terus desainnya mesti compact, karena kan kalau affordable kan nggak bisa terlalu besar-besar juga kan, berarti desainnya mesti compact, setiap space harus bisa dimanfaatkan, ceiling juga mesti tinggi supaya udaranya bisa mengalir dengan baik, dan yang penting juga fasilitas-fasilitas umum. Contoh kita sampai kasih wifi di taman kita sehingga orang bisa working from garden gitu. Jadi saya lihat hal-hal semacam ini, karena kan waktu itu kita pikir juga tren kan, kita kalau Zoom backgroundnya cuma di kamar kan bosen gitu kan. Nah jadi orang kalau mereka bisa ngerasa saya kerja di taman terus ada burung berkicau segala, ya feels better gitu. Itu Maria Bali sih. Iya, jadi sebetulnya memang ya betul ya Pak Erik, Pak Yoga. Jadi kita memang banyak millennials, nggak millennials aja sebenarnya. Nah, ini pergeserannya ke suburban ya gitu ya. Suburban semua. Jadi dia mungkin tidak perlu langsung ke kantor kerja di CBD dan segala macam ya. Yang tadi dengan leluasa, rumahnya nyaman, dia akan bisa di sana gitu ya. Iya, betul ya. Jadi jarak itu udah nggak jadi batas. Betul. Jadi borderless lah. Termasuk kayak kita kan sekarang kalau meeting harus ketemu. Ini kan semua udah nggak ada batasan ya. Jadi bisa secara online.
Tapi menyambung tadi sedikit, kalau yang tadi Pak Erik dan Pak Yoga mungkin katakan lebih dari mengenai keunggulannya ya, jadi produknya itu terhadap milenial. Mungkin boleh balik sedikit, karena kita bicara merdeka, karena milenial ini harus merdeka beli rumah. Tapi ini sering saya juga dapatkan dari milenial ya, mungkin trennya sekarang gitu ya. Mungkin mereka bilang, ngapain beli rumah, gue bisa ngontrak gitu ya. Nah ini kan ada juga kehidupan yang seperti itu. Nah gimana menurut Erik dan Pak Yoga gitu ya, dan termasuk triknya apa sih untuk meyakinkan nih para milenial bahwa memang harus beli rumah nih, bukan ngontrak gitu ya. Mungkin kalau ngontrak dilihat dari per bulannya kan mungkin lebih murah gitu ya, dibandingkan mungkin dia tadi harus bayar komitmen untuk KPR atau cicilan gitu. Nah ini kemudahan apa yang mungkin juga dan bisa diberikan oleh developer bahwa ini tetap menguntungkan buat mereka untuk beli rumah? Kalau saya lihat pertama tuh memang kenapa sih orang ngontrak, itu salah satu reasonnya adalah memang dia punya, orang Indonesia pastilah dia pasti pengen punya rumah. Itu udah satu culture ya, untuk mereka at the end dari mimpinya tuh pasti pengen punya rumah sendiri ya. Jadi kalau sampai dia ngontrak itu memang punya keterbatasan dari sisi untuk membeli rumah. Kemudian kedua tadi Bu, masih dihadang oleh dia harus kerja dekat dengan tempat tinggalnya dia. Mobilitasnya dia menuntut untuk lebih dekat dengan tempat kerjanya. Cuman yang jadi masalah itu kan ini sampai berapa lama nih? Jangan sampai ini akhirnya tidak menjadi sesuatu untuk dirinya. Jadi hilang begitu saja untuk yang sewanya. Nah itu tuh poinnya tuh Bu ya. Kedekatan dengan itu relatif kan, kedekatan dengan tempat kerja gitu Pak Yoga ya. Betul. Jadi masalahnya dia dihadapkan, oke, kalau saat ini dia akan ngontrak kah, kos-kosan kah, tapi di sisi lain kenapa nggak beli rumah? Karena kan posisinya sekarang nggak perlu datang ke kantor juga sebagian gitu ya Pak Yoga ya. Jadi mungkin Pak Ali sekarang gini, memang ini masalah WFH ini atau remote working ini memang kalau saya lihat polanya ada culture juga di sini ya. Jadi gini, ketika ada tergantung company culture-nya. Jadi kalau ada beberapa company yang memang agak old fashion ya, bosnya tetap minta face to face. Datang ya. Kalau nggak ngeliat muka anak buahnya tuh kayaknya nggak happy gitu loh. Jadi ada culture yang seperti, ada juga company yang katakanlah katakanlah Facebook atau apa yang mereka udah mulai dedicated full 100% WFH. Okay. Ada beberapa yang memang 30%, 5%, ada yang 100% harus WFO. Nah ini kan akhirnya ada beberapa yang ya saya juga melihat, karena kita juga punya office ya Pak ya, jadi kita juga memonitor behavior ini dari kita punya tenant-tenant kita yang ada di office gitu loh. Dalam hal ini jadi pergerakan dari office ke residensial jadi patokan kita untuk meng-capture behaviornya orang-orang ini kemana sih. Jadi memang sekarang tuh masih bergerak Pak. Oke. Karena saya lihat ketika ada posisi yang kemarin sebelum PPKM diterapkan, itu udah mulai ada bergeser kembali ke office lagi. Kita lihat tenant tuh naik gitu loh. Tapi begitu PPKM drop, ditegakkan, bergeser lagi, office drop. Bisa sampai tinggal mungkin 15-20% ya yang stay di office. Jadi ada kemungkinannya dia tetap masih kontrak Pak ya, karena kan tidak. Yes. Tapi kalau tadi mereka dihadapkan nih property people semua ya, kalau kita dihadapkan antara kita kos-kosan ngontrak tapi daya belinya ada untuk membeli meskipun di suburban, itu pilihannya kemana Pak? Itu beda lagi Pak ceritanya Pak. Kalau dia akhirnya sebenarnya dia punya kapasitas untuk beli properti, tapi dia berpikir dari sisi comfortnya dulu nih. Nah dia akan, jadi sebetulnya ini yang banyak terjadi nih Pak Ali. Mereka udah senang dengan lifestyle kota, sebetulnya dia bisa punya rumah, tapi dia senang mungkin dia punya sosial kelompok sosialnya memang ada di sekitar situ, jadi spending di situ, mereka punya hobi motor di situ, punya hobi mobil di situ, dalam area di situ. Sebetulnya dia akhirnya uang itu habis. Mereka nggak ada yang bersisa di situ. Nah ini milenial ini yang kayak seperti ini yang harus perlu kita ingatkan nih Pak. Kita me-remind milenial ini untuk mereka harus cepat-cepat nih, karena yang jadi masalah itu waktu berjalan. Jadi opportunity, kesempatan itu lama-lama bisa hilang dengan waktu terus yang dia tidak manfaatkan Pak. Karena saya selalu bilang sama teman-teman ya yang suka calon-calon pembeli juga, bahwa opportunity itu harus dilihat dari dua, yaitu right time sama satunya lagi ada right choice. Right time dia harus mengukur waktunya secara finansial ini memang dia harus bisa beli atau tidak. Di sisi situ. Kedua kalau dilihat dari faktor eksternalnya ya Pak ya. Sekarang momentumnya bagus sekali Pak. Harga properti karena semua developer bersaing,
Saya rasa ini customer time ya. Jadi maksudnya harga nih kalau saya sangat kompetitif Pak. Yang diuntungkan customer nih sekarang. Dengan adanya saya lihat developer tanda kutip ya Pak ya, agak ngobral nih. Produk-produknya, kemudian bank juga banyak kasih insentif-insentif, pemerintah kasih relaksasi PPN dan yang lain-lain. Ini sebetulnya momen yang secara eksternal right time juga untuk ambil. Iya. Jadi itu property people yang masih ngontrak, masih kos-kosan, ya. Kalau ada daya beli langsung beli gitu loh Pak ya. Harus diingatkan nih. Harus diingatkan ya. Diingatkan, apalagi dengan adanya tadi Pak, kedekatan dengan tempat kerja bukan satu hal yang penting lagi, karena dengan 1 minggu cukup dua kali ke kantor atau kadang-kadang 2 minggu sekali ke kantor itu kan jadi dari sisi mobilitas bisa tidak terlalu frekuensinya jarang ya. Iya, karena kalau ngontrak pun kan uang habis Pak ya. Betul. Jadi habis. Betul. Jadi right time sebetulnya buat saat ini millennials ini sudah mulai berpikir untuk membeli properti. Oke. Nah, Pak Erik, apa sependapat Pak? Jadi ini kalau para property people dihadapkan ini mesti ngontrak kah gitu kan, atau saatnya untuk beli rumah, gimana Pak Erik? Oke, saya pertama gini, kalau kita ngomongin selama secara penghasilan mereka karena kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini nggak semua industri berjalan baik ya. Menurut saya properti kita termasuk yang kena hit, cuman kita masih surviving. Tapi banyak industri-industri lain yang misalnya berbasis travel atau lifestyle itu lebih kena. Nah kalau isunya milenial ini sudah terkena income-nya, kita nggak bisa apa-apa ya, karena mereka harus mikirin makannya dulu kan, untuk mereka makan sehari-hari dan segala macam. Tapi kalau saya ngeliat dari sisi tren, kita ngeliat deh di semua platform Instagram, bahkan TikTok dan yang lain-lain dari YouTube ya. Selama tren ikan cupang dan tanaman itu lagi naik, berarti tren untuk orang-orang memperdulikan rumah itu lagi tinggi, apalagi milenial. Nah karena gini, dulu itu kenapa mereka, saya setuju sama yang kata Pak Yoga gitu, kenapa dulu milenial ini memilih untuk kontrak? Karena mereka sekali beli sneakers 3 juta gitu. We only live once gitu. Kita jalan sini. Jadi mereka kerja, mungkin gaji di bawah 10 juta, nabung setiap bulan. Udah gitu mereka jalan-jalan misalnya ke Jepang atau ke Eropa, foto, terus fotonya dipostingnya tuh selama setahun dicicil. Throwback Thursday gitu kan. Nah sekarang kan udah nggak bisa traveling, udah nggak bisa beli sneakers ya kan, udah nggak bisa beli tas. Mau beli sneakers sama tas juga mau pakai kemana gitu kan. Nah berarti kesimpulannya apa? Mereka bisa allocate tempat ini untuk tempat tinggal mereka. Nah kenapa tadi saya bilang nyambungnya ke ikan cupang sama tanaman. Nah karena kalau mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya wadah, itu ikan cupang sama tanaman mau ditaruh di mana? Gitu. Jadi buat saya dari tren itu aja sebenarnya milenial itu sekarang selama income mereka masih cukup stabil, harusnya tren mereka larinya lebih ke properti karena mereka nggak bisa traveling, mereka nggak bisa shopping. Maksudnya gini, kalaupun shopping cuman bagian baju atas, sekarang cuma kepake di Zoom, gitu kan. Banyak juga kan orang atasnya rapi, banyak celana pendek gitu ibaratnya. Berarti mereka nggak ada spending di sana. Yuk kita allocate sama-sama ke properti. Buat saya sih gitu. Oke, Pak Erik, ini lebih detail lagi kita bahas nih. Sekarang misalkan kos-kosan di CBD ya, kita ngomong Jakarta dan sekitar Jakarta lah, 3 juta sampai 5 juta ada, gitu ya per bulan ya Bu Maria ya? Iya. Apalagi untuk apartemen ya, 5 juta belum biaya-biaya, 5 juta kemudian tadi Pak Erik juga sempat sebutkan juga ada kemungkinan karena nggak beli stiker, nggak kemana, nggak traveling, nggak segala macam, mungkin ada 1,5 juta sampai 2 juta. Berarti sebenarnya penghasilan dia bisa 7,5 juta gitu. Betul ya? Itu satu orang kan Bu? Ya Bu Maria ya? Kalau misalkan itu satu orang dia single. Tapi single berarti 7,5 juta dia sebenarnya bisa 5 juta sampai 7,5 juta. Nah, kalau dikaitkan dengan di Jababeka memang ada kalau 5 juta, 7,5 juta kan harganya berarti 500 jutaan sampai 800 jutaan gitu kalau lebih. Betul. Pengembang nangkep itu nggak Pak? Ada nggak produk yang memang bisa si property people mengakomodir itu gitu? Contoh kita kayak Rotterdam aja yang kita booming tahun lalu aja itu kita 380 jutaan. Wow, 300 jutaan. Itu kalau saya hitung sih harusnya cicilan kita sekitar 2 juta 3 juta. Nah kan? Kalau misalnya milenial bisa saving nggak jalan-jalan sama nggak beli Air Jordan gitu misalnya 3 juta itu udah bisa buat nyicil tuh satu sneakers sebulan. Ya. Jadi orang yang gaji mungkin sekitar 8 sampai 10 juta juga masih bisa beli rumah itu ya sebetulnya ya. Kalau kayak gitu Bu Maria ya, kalau dengan gaji tadi bisa sampai 7,5 10 juta berarti kan masuk nih. Itu satu orang loh, single loh. Kalau misalkan double job, misalkan dia udah married keluarga muda, itu kan bisa lebih.
Double income. Artinya 500 juta, ya double income 500 jutaan bisa sampai 800 juta. Nah itu pun sebetulnya hadir di Duo ya Pak Yoga ya, di Duo Telaga Bestari ya. Itu gimana Pak, dari di produk Duo di Telaga Bestari berapa cicilannya tuh Pak? Saya lihat sekitar, kalau dia couple ya, dia punya gaji 20 juta ya. 20 juta dia bisa dengan 15 tahun itu mungkin 7 jutaan per bulan ya Pak Ali ya. Jadi saya terus terang menugaskan tim-tim anak-anak muda ini untuk bikin konsep ini Pak. Jadi dilahirkan oleh anak-anak muda sendiri. Kita juga ada partner namanya Quantalent untuk bareng-barengan develop itu. Jadi intinya gini, tadi saya di awal sampaikan bahwa ada opportunity itu adalah right time, sama satunya lagi right choice. Yang saya takutkan begini, everybody deliver compact house dengan harga yang murah, gitu ya. Saya takutnya ngejar murah tapi livable nggak Pak? Kasian gitu loh. Jadi maksudnya dia ngejar murahnya tapi akhirnya setahun kemudian harus nambah kamar lagi, nambah garasi lagi, renovasi ini, renovasi itu. Jadi akhirnya dia merasa dalam posisi harus nambah uang terus. Iya. Jadi buat kita kalau bisa satu rumah itu dengan harga yang tetap affordable, tapi compact dan full feature. Kalau bisa 4 kamar, di mana 3 kamar itu untuk 2 anak, 1 master bedroom, dan ada 1 ruang multifunction, ruang kerja buat ganti-gantian mereka bisa pakai, dan ada kamar di bawah. Pak Yoga, tahan dulu bentar nih Pak, saya agak kepikiran. Jadi ada nggak yang tercatat tadi penghasilan 30, mungkin 30 sampai 35, tapi dibantu orang tuanya, ada nggak tuh? Itu ada Pak. Banyak apa? Sebanyak apa ya? Masih, betul. Masih ya? Jadi biasanya yang mereka itu yang kalau saya lihat belum berkeluarga ya. Jadi kalau yang berkeluarga itu udah dia double income, suami istri, mereka punya pride untuk kelihatannya. Iya, betul. Nah, tapi kalau ada millennials yang mungkin di bawah 30, dia pengen punya cita-cita, pengen punya rumah dulu tuh biasanya dibantu sama orang tua Pak Ali. Orang membeli rumah itu seperti sebuah journey Pak. Jadi jangan sampai orang langsung seolah mau melompat ke journey yang akhir gitu ya. Kalau saya rasa buat mereka itu ketika mereka bilang uang kita belum cukup di sini, tapi di sini cukup Pak. Nah ketika di sini cukup, mereka jangan karena gini, mungkin Pak Ali atau semua di sini punya pengalaman, kita ada satu step, kita nggak beli rumah katakanlah nggak langsung di Kebayoran dulu misalnya, tapi mungkin di satu tempat dulu dengan harga yang lebih murah, tapi kita punya own. Ya harus dimulai ya Pak Yoga ya. Betul, harus dimulai supaya apa yang spending kita nggak jadi menguap kayak udara begitu Pak. Jadi ada satu yang kita ambil, dan ini bisa jadi DP kita untuk dapat ke step berikutnya Pak. Nah masalah DP ini Bu Maria kita kan ngalamin dulu Bu ya. Dulu kan DP kan mesti bayar ya 10-20%, gitu kan? Dia udah penghasilan tapi dia nggak ada tabungan. Nih property people semua mungkin dirasakan nih nggak ada uang muka, cukup uang muka untuk beli rumah. Dulu kan gitu ya Bu ya kita ya Bu Maria ya. Betul. Sekarang kan tadi dia cicil ada tapi dia beli belum ke sana karena belum ngumpulin uang muka dan segala macam gitu. Nah saat ini kan dimungkinkan tanpa DP atau DP-nya ringan. Gimana Pak Yoga untuk di Duo ini apa ada kemudahan seperti itu? Ada Pak, tapi saya lihat mereka untuk mempertahankan cicilan mereka kasih DP. Oh iya. Karena ada cicilannya lebih rendah ya. Lebih rendah. Ada momentum dengan adanya pandemik ini, mereka mungkin punya saving yang tadinya mereka mau resepsi Pak, karena adanya pasangan baru mau merit, dia nggak resepsi Pak, dia tahan. Ya, dengan very simple, dia punya sisa tabungan, dia pakai buat DP untuk mengecilkan cicilannya dia. Nah berarti kalau tadi Bapak bilang adalah yang dipersiapkan pasti pertama adalah dana finansial itu tadi ya Pak ya? Betul. Uangnya dulu paling tidak. Nah kalau nyambung sedikit nih, kalau mungkin sama Pak Erik gitu ya. Nah selain itu milenial ini harus persiapin apa sih untuk bisa dan mereka sebelum membuat keputusan untuk membeli rumah? Apa sih hal-hal esensial lainnya Pak? Tentunya tadi selain dana. Memang buat saya itu yang namanya properti itu kan sekali lagi itu kita bukan fast moving goods seperti kita mau makan atau kita beli baju. Milenial harus mempunyai kesadaran bahwa ini long term commitment. Ibaratnya sama kayak pernikahan gitu. Jadi kita harus pilih benar-benar gini, lokasi yang terbaik. Nah saya setuju kayak tadi Pak Yoga juga bilang gitu kan, Bu Maria, apakah di lokasi tersebut ke depannya future-nya akan ada transportasi apa? Masih akan pengembangan fasilitas apa? Mall, sekolah, rumah sakit, segala macam kan. Setelah itu budgetnya masuk gak? Nah kalau budgetnya itu masuk, setelah itu saya harus mempersiapkan komitmen. Ibaratnya gini, saya akan mencicil ini misalnya ambil KPR 10 tahun ataupun berapa. Berarti selama 10 tahun itu saya harus tetap
ada komitmen di situ. Nah jadi jangan sampai nanti pandemi berakhir saya mau jalan-jalan terus saya nggak bisa bayar cicilan lagi. Nah mindset itu harus tetap ada sih Bu Maria buat saya sih. Jadi satu sih dari sisi developernya, kedua dari mental dari orangnya, ini adalah benar-benar untuk sesuatu yang kita long term. Ya, jadi harus tahu apa yang dikorbankan sebagai antisipasi pembuatan keputusan itu mungkin ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Yoga dan Pak Erik, mungkin lebih kelas pesan terakhir, pesan. Closing statement ya. Closing statement nih. Mungkin satu lagi ya. Yang harus diingat kalau dia mau merdeka dari rumah apa gitu. Tadi saya mungkin tambahin masalah right choice produk itu yang kaitannya sama pandemik. Mungkin sekarang millennials itu memilih produk properti bukan hanya produk, tapi satu hal estate management. Karena sekarang prokes itu akan dikondak oleh estate management. Jadi kadang-kadang orang bisa cari murah, tapi ketika lihat estate managementnya tidak bagus, dalam era pandemik ini di mana prokes itu harus dilaksanakan di dalam kawasan pemukiman, ini menjadi sangat penting juga. Jadi mengkomunikasikan dengan warga, membuat peraturan house rules yang baik untuk menjaga seperti kayak kemarin ada PPKM ataupun ada pandemik seperti ini perlu ada satu leadership dari kawasan yang cukup bisa diandalkan. Karena balik lagi, kesehatan itu sekarang udah di atas nih. Nomor satu. Ya, oke. Baik, dengan Pak Yoga, terima kasih. Pak Erik? Ya, Bu Maria, jadi gini, kalau saya mungkin pesan terakhir saya cuma mau bikin sesuatu yang light. Orang banyak mikir, aduh properti ini suatu sacrifice, saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa jalan-jalan ini, saya nggak bisa beli sepatu ini, segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya properti people perhatikan, properti ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat fun loh. Saya sendiri ngalamin, ini dari saya pribadi ya, sejak zaman PPKM itu saya terus terang, rumah saya tiba-tiba kayak hutan gitu loh, tanaman di mana-mana. Ya awalnya kita keluar duit banyak banget, tapi setelah saya pikir-pikir, dengan adanya PPKM begini, it's so fun, it's so nice to stay at home, yang dimana saya bilang gini, saya tinggal di Jabeka Residence gitu, cuma saya ngerasa saya tinggal di resort setiap hari. Nah tapi itu kenapa? Karena kita menganggap rumah itu bukan cuma sekedar menjadi sesuatu yang burden, bayar cicilan, mesti ini, saya berkorban, tapi it's something fun, it's something passionate, itu seru banget lah pokoknya. Kalau saya bilang sih gitu sih, jadi make it aja kali Bu Maria. Ya, berarti harus mikirin tujuannya nanti untuk apa ya, at the end ya Pak ya. Karena dia tahu bahwa dengan dia punya rumah, dia bisa bercengkrama dengan keluarga, menikmati yang tadi Pak Erik bilang ya. Karena dia memang harus akan enjoy ya. So at the end dia akan tahu, dia udah bisa ngebayangin kalau dia punya rumah tuh kayak gimana hidupnya kan gitu ya. Bahkan gini, mikirnya gini, kalau sementara ini masih PPKM, mereka pun juga kan sambil kerja di Zoom, backgroundnya keren kan juga bikin semangat kerja gitu. Nanti kalau misalnya ini semua PPKM pandemi sudah berakhir, orang misalnya ada tamu datang ke rumah, yuk kita ngopi-ngopi di rumah, kita buka wine gitu misalnya, kita minum sambil apa kan, rumahnya keren, kita juga pride kita juga naik gitu. Jadi buat saya sih sekali lagi, yuk kita nganggap ini bukan cuma sekedar sesuatu yang kayak investment serius banget, burden, it's something fun. Having a nice house, it's very very nice. Ya memang. Ya itu kesimpulannya Bu Maria, ini luar biasa nih narasumber kita. Ada yang mau tambahkan lagi Bu Maria? Property People, sayang sekali sepertinya Monday hari ini kita harus sudahi ya. Tadi seru banget ngobrolnya kita berempat. Terima kasih banyak untuk Pak Erik, Liman Santoso, dan Pak Yoga yang tentunya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol di Monday hari ini. Sukses dan sehat-sehat terus semuanya ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Thank you ya. Terima kasih untuk Property People yang sudah menyimak. Jangan lupa like, share, and komen di video ini. Ya. Sampai jumpa di Monday episode selanjutnya. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru. Pastinya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. Oke, see you guys, Property People.